Mengenal pengaruh obat terhadap perilaku agresif. Perspektif farmasi dalam menangani bullying. Apakah kamu tahu bahwa perilaku agresif, seperti bullying, tidak hanya dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial, tetapi juga oleh ketidakseimbangan kimiawi di otak? Banyak orang merasa bahwa bullying adalah hasil dari karakter buruk atau pengaruh lingkungan. Namun ada faktor biologis yang seringkali tidak terlihat. Dalam video ini, kita akan mengungkap bagaimana farmakologi yakni obat-obatan dan terapi farmakologis dapat memainkan peran besar dalam mempengaruhi perilaku agresif dan mengapa pengobatan yang tepat bisa merubah hidup seseorang yang terjebak dalam pola agresif. Banyak yang berpikir bahwa bullying hanya merupakan masalah sosial yang melibatkan interaksi buruk antara sesama. Namun, ada lebih banyak hal yang terjadi di baliknya. Perilaku agresif ini tidak hanya disebabkan oleh faktor sosial atau psikologis, tapi juga dipengaruhi oleh faktor biologis yang berperan di otak seseorang. Ketidakseimbangan kimiawi di otak, seperti rendahnya kadar serotonin atau perubahan pada jalur dopamin, bisa menjadi dasar perilaku agresif tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa faktor biologis juga mempengaruhi bagaimana seseorang bertindak. Terapi farmakologis adalah pendekatan medis yang menggunakan obat-obatan untuk membantu menangani perilaku agresif yang sulit dikendalikan. Dalam beberapa kasus, pengobatan farmakologis dapat menjadi kunci untuk mengubah pola perilaku seseorang yang telah menjadi destruktif. Obat-obatan seperti metilfenidat untuk ADHD atau SSRI untuk depresi sering digunakan untuk meredakan impulsivitas dan agresivitas pada anak-anak dan remaja. Beberapa terapi ini telah terbukti dapat membantu dalam mengendalikan perilaku agresif yang terjadi. Gangguan mental seperti ADHD, Attention Deficit, Hyperactivity Disorder, atau depresi bisa memperburuk perilaku agresif jika tidak ditangani dengan baik. Mereka yang menderita gangguan ini seringkali kesulitan mengatur emosi dan impuls, yang bisa mengarah pada perilaku kekerasan atau bullying. Tanpa pengobatan yang tepat, perilaku agresif ini bisa semakin parah, mengganggu hubungan sosial, dan bahkan mengarah pada masalah yang lebih serius di masa depan. Dopamin adalah neurotransmitter yang berperan dalam sistem penghargaan otak. Ketika seseorang merasa puas atau mendapatkan hadiah, otak melepaskan dopamin untuk memberikan sensasi kenikmatan. Agresi, seperti yang terjadi dalam bullying, bisa memicu pelepasan dopamin, perasaan puas atau hadiah yang didapat pelaku dari dominasi atau kekuasaan atas korban akan memperkuat perilaku tersebut. Ini menjadi salah satu alasan mengapa perilaku agresif bisa terus berlanjut. Penelitian telah menunjukkan bahwa agresi bisa menjadi bentuk kecanduan bagi pelaku bullying. Ketika mereka mendapatkan sensasi hadiah atau penghargaan dari perilaku agresif, hal itu mendorong mereka untuk melakukannya lebih sering. Setiap kali pelaku bullying merasa puas dengan perbuatannya, otaknya dihadiahi dengan dopamin, yang semakin memperkuat kebiasaan tersebut. Ini membuat pola agresif semakin sulit untuk diubah tanpa intervensi medis atau terapi. Tanpa intervensi farmakologis, pola agresif sangat sulit untuk diubah. Perubahan kimiawi di otak yang berhubungan dengan agresivitas memerlukan terapi yang spesifik untuk mengatasi masalah ini. Terapi obat seperti antipsikotik atau mood stabilizer dapat membantu mengatur reaksi kimia di otak, mengurangi impuls dan agresivitas yang muncul. Pengobatan yang tepat dapat merubah pola perilaku agresif yang terbentuk selama bertahun-tahun. Banyak pelaku bullying yang mulai merokok atau mengonsumsi alkohol sejak muda. Kebiasaan ini tidak hanya berbahaya bagi kesehatan, tetapi juga meningkatkan risiko berkembangnya masalah perilaku yang lebih serius. Penelitian menunjukkan bahwa pelaku bullying lebih cenderung untuk merokok atau mengonsumsi alkohol lebih awal. Penyalahgunaan zat ini dapat memperburuk masalah perilaku agresif dan memperbesar kemungkinan mereka untuk mengalami masalah kesehatan jangka panjang. Tanpa pengobatan atau edukasi yang tepat, kebiasaan buruk ini dapat terus berlanjut hingga masa dewasa. Ketergantungan pada zat seperti alkohol atau narkotika menambah kompleksitas masalah yang sudah ada. Ketergantungan pada substansi bisa memperburuk perilaku agresif dan membawa dampak kesehatan jangka panjang, seperti kerusakan organ atau gangguan mental lainnya. Stres kronis yang dialami oleh korban bullying dapat meningkatkan inflamasi tubuh yang berhubungan dengan sejumlah masalah kesehatan. Menariknya, pelaku bullying cenderung memiliki kadar inflamasi tubuh yang lebih rendah
dibandingkan dengan korban. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bullying tidak merasakan stres yang sama, meskipun mereka menyebabkan stres bagi orang lain. Pelaku bullying seringkali memiliki kadar kortisol yang lebih rendah, yang membuat mereka lebih tahan terhadap stres. Kombinasi kadar testosteron yang tinggi dan kortisol yang rendah diketahui berhubungan dengan perilaku dominan dan agresif, yang lebih sering terlihat pada remaja laki-laki. Hal ini mempermudah mereka untuk mengontrol stres dan melanjutkan perilaku agresif. Tanpa adanya intervensi, profil hormonal yang mendukung perilaku agresif ini bisa bertahan sepanjang hidup. Ketidakseimbangan hormon dapat memperburuk kebiasaan buruk ini, menyebabkan pelaku terus mengulang perilaku agresif mereka tanpa merasa ada masalah. Terapi farmakologis seperti antidepresan atau antipsikotik dapat membantu mengurangi gejala agresivitas yang berat pada pelaku bullying. Obat-obatan ini berfungsi menstabilkan suasana hati, mengurangi ketegangan emosional, dan mengatur impulsivitas, yang pada akhirnya bisa mengurangi perilaku agresif. Mengintervensi perilaku agresif sejak dini sangat penting untuk mencegah masalah jangka panjang. Semakin cepat kita mengenali perilaku agresif, semakin besar kemungkinan untuk mengubahnya. Terapi medis dan psikologis yang tepat dapat membantu anak belajar mengelola emosinya dan mengurangi perilaku agresif. Terapi farmakologis merupakan kunci untuk mengubah perilaku agresif yang sulit diatasi tanpa bantuan obat. Pengobatan yang tepat dapat membantu memperbaiki keseimbangan kimiawi otak dan mengurangi impuls yang mendasari perilaku agresif. Dengan pendekatan medis yang tepat, masa depan yang lebih baik dapat tercipta, tidak hanya bagi pelaku bullying, tetapi juga bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan. Setiap individu berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua dan dukungan medis yang tepat. Jangan biarkan pola agresif berlanjut tanpa intervensi yang tepat. Mari kita bantu mereka yang membutuhkan dukungan, mulai sekarang, dan beri kesempatan untuk perubahan positif. Apakah kamu atau seseorang yang kamu kenal menunjukkan perilaku agresif yang sulit dikendalikan? Jangan tunggu lebih lama. Intervensi dini bisa mengubah segalanya. Jika kamu merasa bahwa terapi farmakologis atau dukungan medis bisa membantu, segera cari bantuan dari tenaga medis atau seorang profesional. Jangan biarkan pola agresif berlanjut tanpa pengobatan yang tepat. Jangan biarkan perilaku agresif berlanjut tanpa pengobatan. Dukung mereka yang membutuhkan bantuan farmakologis dan psikologis. Bagikan video ini untuk memberikan informasi yang bisa mengubah hidup.